Hai. Setelah berhasil melakukan pemberasan terminal di aspek estetiknya, hari ini gue mau nge-rising sisi fungsinya. Beberapa orang menyarankan gue untuk memakai shell ZSH atau Fish. Memang kedua shell ini lebih customizable dan modern. Tapi gue punya alasan sendiri kenapa gue masih mau pakai Bash. Sebagian besar individu yang memakai Linux sebagai OS-nya biasanya memiliki jalan hidup yang bersinggungan langsung dengan Linux. Gimana sih? Maksud gue gini, individu yang berprofesi sebagai DevOps atau cyber security engineer misalnya, mereka akan sering berinteraksi dengan server berbasis Linux, yang mana secara default shell pada sistem tersebut adalah Bash. Walau sebenarnya gue bukan seseorang yang berprofesi di bidang tersebut sih, tapi kayaknya alangkah lebih baik gue mengikuti keadaan lapangan, ya nggak sih? Sudah gue ungkap juga sebelumnya bahwa salah satu alasan kenapa orang berpindah ke ZSH atau Fish adalah karena kemungkinan kustomisasi dan estetikanya yang lebih luas. Tapi Bash juga nggak kalah keren kok. Contohnya ini namanya prompt, sebuah string atau teks yang secara umum berisi informasi sistem lu dan working directory lu berada. Lalu diikuti dengan kursor yang berkedip-kedip ini nih, yang maksudnya terminal lu sudah siap menerima input dari lu. Kalau sekarang kita lihat, prompt gua nih basic banget ya, kurang estetik dan kurang informatif gitu. Ada beberapa elemen yang mau gua ilangin dan beberapa lagi mau gua tambahin. Kayak bagian hostname ini nih, gua kayaknya nggak begitu perlu sih. Dan juga working directory ini nih kurang informatif cuy, karena hanya memberikan informasi nama folder gua berada sekarang, nggak ada parent foldernya. Untuk membuat prom gua lebih estetik, menarik, dan informatif, sekarang gua mau install satu package yang bernama Starship. Menurut websitenya, Starship ini adalah prom yang minimal, sangat cepat. Ini gue juga nggak tahu deh kenapa di semua package Linux ada tulisan blazing fast, tapi emang benar sih, dan sangat customizable. Starship ini juga bisa diinstal untuk shell apapun. Untuk melakukan penginstalan, coba aja kita masuk ke Get Started. Ini udah ada terjemahan bahasa Indonesianya cuy. Mau coba nggak? Coba ya. Mana? Kok nggak ada? Internet gua nge-lag nih ternyata. Ternyata dari GitHub-nya. Prom yang minimal, super cepat, dan dapat disesuaikan tanpa batas untuk shell apapun. Kita lanjut aja ke pemasangan. Prasyarat. Prasyarat nggak tuh? Jadi prasyaratnya ini kita membutuhkan nerd font. Ini masih bahasa Inggris tapi. Di scam guys, ternyata banyak bahasa Inggrisnya juga cuy. Balik lagi aja deh, pakai bahasa Inggris aja ya. Oke, kita masuk ke installation. Tuh kan, prerequisite. Kita membutuhkan nerd font yang sudah terinstall. Terus, udah itu doang. Ternyata prerequisite-nya itu doang cuy. Berarti langsung aja kita masuk ke langkah pertama, install Starship. Pilih operating system dari list di bawah untuk melihat instruksi instalasinya. Karena gue pakai Linux, jadi kita klik aja panah di sebelah kiri Linux ini. Terus gua scroll, kita cari Arch. Mana Arch? Ini dia. Dan instruksi penginstalannya udah ada di sebelah kanan ya. Kita pakai pacman. Kalau gitu langsung aja kita buka terminal kita lagi, terus install Starship-nya. Enter, dan tunggu saja penginstalannya sampai selesai. Udah, oke. Kita masuk lagi ke langkah berikutnya. Setup shell untuk menggunakan Starship. Nah, di bawah ini ada pilihan shell-shellnya ya. Karena gue pakai Bash, jadi gue pencet aja nih panah di kiri Bash. Terus katanya masukkan line di bawah ini ke bagian akhir dari Bash RC. Oke, berarti gue copy aja ini line-nya. Terus tinggal kita masukin ke Bash RC. Nih gue clear dulu. Pakai Ctrl L cuy. Gue buka Bash RC-nya pakai Vim. Terus katanya disuruh taruh line tadi di paling bawah. Jadi ini gue taruh di paling bawah aja, gue buat line baru, pencet enter lagi biar rapi, terus tinggal gue paste. Udah, begini aja kan? Jangan lupa di save dan quit. Gue restart dulu terminalnya. Promnya sudah terganti cuy, tapi ini promnya sangat minimalis ya. Secara default Starship ini cuma menyediakan direktorinya doang nih di sini. Misalkan gue mau masuk ke dokumen, gue pakai Yazi ya, biar cepet. Gue masuk ke dokumen, Wisdom. Ini masih ada file rahasia. Terus gue quit. Nah, tuh lihat ya. Di sini Starship ini ngasih tahu direktori lu sampai ke parent foldernya. Jadi lebih informatif, dan juga si Starship memberikan info berapa lama perintah tersebut dieksekusi. Oke, lanjut. Kita masuk ke tahap ketiga, mengkonfigurasikan Starship. Jalankan shell instance yang baru, dan kamu seharusnya sudah melihat shell prom yang baru dan beautiful. Itu lebih ke minimalistik sih ya daripada beautiful. Tapi nggak apa-apa. Kita sekarang akan mengkonfigurasikannya. Kalau lu mau mengkostumisasi Starship, lu bisa pakai manual configuration. Ini lu coding sendiri, dan juga ada preset. Karena gue sangat suka mengutak-ngatik, jadi gue pakai preset aja ya. Nggak apa-apa lah ya. Gue nggak jago desain guys. Kita harus lihat dulu preset-presetnya untuk menarik inspirasi cuy.
Selamat datang kembali di Pariwits, Pariwara Wits dong. Ngomongin soal inspirasi, gua mau mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada kalian para pemirsa yang dengan setia menonton channel gua. Karena tanpa disadari, channel gua ini sudah tembus 5.000 subscriber. Secara langsung atau tidak, kalian semua inilah yang menjadi inspirasi saya untuk tetap maju membuat video-video baru. Dan teruntuk kalian para viewer-viewer baru, jangan lupa like, share, dan subscribe supaya saya lebih terinspirasi lagi untuk meneruskan video-video ini. Mungkin segitu dulu pariwara ini. Enjoy the show. Di halaman ini ada banyak preset yang sudah disubmit oleh para pengguna. Jadi ini community based ya. Dan kalau lu scroll ke bawah banget, ada namanya Cat Puccin Powerline. Udah sesuai nih sama color scheme kita. Jadi gua klik aja Cat Puccin Powerline-nya, terus baca lagi di bawah apa nih? Prerequisite. Prerequisite-nya cuma Nerdphone doang, jadi aman ya. Terus untuk cara mengkonfigurasikannya hanya menjalankan sintaks ini di terminal. Oke, kalau gitu gua jalankan dulu. Boyo instan cuy, langsung terganti nggak tuh? Nih gua clear dulu ya. Di sini ada keterangan gua pakai OS apa, terus username gua siapa. Ini juga direktorinya udah menarik banget sih. Dan ini nanti untuk keterangan GitHub kayaknya. Di sini juga ada penunjuk waktu. Karena kebiasaan tech nerd ini kan lupa waktu ya, jadi langsung dikasih nih penunjuk waktu di sini. Gua balik lagi ke websitenya si Starship. Apakah ada konfigurasi lain? Secara default preset menggunakan mocha flavor. Wah, udah bener dong. Nggak perlu kita apa-apain lagi ya. Tapi semisal lu mau pakai palet yang lain atau flavor yang lain, lu bisa mengganti di bagian palet dengan sintaks yang ada di sini. Bagian paletnya ada di sini, guys. Jadi ini lu ganti aja nanti pakai flavor yang lain kalau lu mau pakai yang lain. Coba gua lihat contohnya dulu ya. Nih, jadi di setiap warna ini adalah slot informasi. Yang paling jelas nih, coba kita lihat yang paling bawah nih. Paling kiri ada keterangan OS lu. Setelahnya adalah username lo. Abis itu yang di warna oranye berisi working directory lu sekarang. Nah, yang menarik itu di warna kuning, hijau, dan biru ini guys. Ini adalah keterangan project. Jadi kalau lu misalkan membuka satu GitHub folder atau GitHub clone yang ada di sistem lu, dia akan menunjukkan keterangannya di sini. Ini menunjukkan branch-nya yang mana, bahasa pemrograman yang dipakai apa. Di sini contohnya pakai Rust versi 1,76 ya. Terus ini ada base nih, gua nggak tahu sih sebenarnya apa. Yang tahu coba komen di bawah deh. Terus yang terakhir adalah penunjuk waktu. Tapi masih ada satu poin yang gua kurang suka dengan preset ini guys. Text input gua berada inline dengan prompt-nya. Ini akan menjadi kurang estetik kalau misalkan gua mengetik suatu perintah yang panjang ya. Karena nanti khawatir akan menabrak border sebelah kanan dari terminal gua. Sekarang gua pengen cari cara supaya input text-nya ini berada di bawah prompt gua. Jadi mari kita bedah file konfigurasi Starship-nya. Config Starship. Oh, dia langsung ada di dalam config ya tanpa ada folder lain. Coba kita buka di terminal. Ini gue change directory dulu ke dalam home. Terus gue buka file konfigurasinya menggunakan Vim. Nah, ini dia semua adalah konfigurasinya si Starship. Banyak ya, tapi nggak perlu semua yang kita ubah. Gue cuma pengen input text gue tuh ada di bawah prompt-nya, bukan inline atau sejajar dengan prompt-nya. Yang perlu gue perhatiin tuh paling ini doang nih. Ini adalah format dari si prompt tersebut. Ini comment duration. Coba kita cek dulu. Ini tuh sesuai dengan urutan yang ada di visualnya. Caranya adalah dengan gua membandingkan format ini dengan visualnya. Nih visualnya ya. Gue pakai ini aja nih yang paling lengkap kebuka. Lihat di sini. Ada username, di sini ada working directory dan lain sebagainya. Sama ya di sini. Ada keterangan OS, ada username, ada directory dan lain sebagainya. Apa yang harus kita ganti ini guys? Oh, kayaknya lebih gampang kalau kita membandingkannya dengan preset yang text inputnya ada di bawah prompt. Kayak gini misalnya. Lihat deh, dia kan text inputnya ada di bawah prompt. Mari kita contek. Tapi di sini kok nggak ada formatnya ya? Coba cari lagi yang lain. Nah, kayak gini nih. Kalau kita lihat di bawah setelah time ada ada ini nih, escape N ya. Mungkin bisa kita coba di sini. Begitu. Coba kita save dan quit. Nah, sudah selesai. Loh, ini ada notification juga cuy. Oh, ini gue belum konfigurasiin juga nih notificationnya Duns. Tapi kira-kira begitulah. Nih gue clear dulu ya. Bagus gak sih? Lebih bagus kan? Kayaknya menurut gue lebih bagus. Tapi terlalu nabrak ya. Iya, kursornya agak nabrak sih ini sebenarnya. Tapi kalau kursor ini dikonfigurasikannya di kitinya berarti. Gak apa-apa lah. Tapi itu minor problem lah. Nih gue clear aja. Dan inilah
kira-kira? Shell Bash menggunakan Starship sebagai prompt-nya. Sekarang gue mau coba fiturnya si Starship ini yang tadi gue bilang. Coba di sini gue buka dulu pakai Yazi. Di sini misalkan gue mau bikin satu dokumen di Witsdom sini aja kali ya. Nih file rahasia gue delete dulu aja deh. Gue bikin satu folder baru menggunakan A dan gue namain Project Witsdom gitu kali ya. Nah, sekarang bedanya kalau lu mau buat suatu folder, lu tambahin garis miring di belakang namanya cuy. Kayak gitu. Gue pencet enter aja dan foldernya sudah tercipta. Gue tinggal masuk aja ke dalam foldernya dan pencet Q. Gue clear dulu ya biar rapi. Lihat working directory-nya udah berubah kan di atas. Misal di dalam sini gue bikin satu file Python. Nah, lu perhatiin nih yang warna hijau. Dia ngasih tahu di dalam folder tersebut ada satu file dengan bahasa pemrograman Python. Nggak cuman ini, dia juga ngasih tahu versi Python-nya berapa. Jadi ya keren banget sih. Menurut gue ini sangat informatif dan berguna ya. Gue sangat menyarankan kalian yang pakai Bash terutama install Starship supaya prompt-nya lebih informatif dan lebih estetik. Mungkin sampai di sini dulu aja video kali ini. Jadi sampai jumpa di video berikutnya. Till next time. Peace.